Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar kawan untuk pagi hari ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat ya. Selalu fokus yang mungkin sudah dalam posisi berkendara, baik itu jarak jauh ataupun jarak dekat. Semoga selalu cek spion kanan kirinya, nggak ada yang tiba-tiba kendaraannya muncul gitu ya. Dan jaga jarak, meskipun kalau pagi itu rasanya ini ya cenderungnya sepi gitu. Tapi dilihat di jalur mana dulu. Kalau di jalur-jalur Lamongan yang biasanya dilaporkan padat, semoga harapannya pagi hari ini juga lancar. Sambil mendengarkan Dialog Fajar, kita menata rumah kita kawan. Pagi hari ini temanya seputar rumah yang barokah. Apakah rumahnya itu harus diberi lampu yang banyak gitu, dari depan teras sampai belakang perkebunan? Atau yang seperti apa? Kita perdalam, kita sama-sama untuk membangun rumah yang barokah. Nanti akan dikawal atau dipimpin oleh Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah, ketemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Ayu juga tetap sehat. Betul ya, Ustadz, kalau sudah ngomongin rumah itu saya itu paling suka Ustadz. Karena kan rumah tempat kita pulang ya Ustadz ya. Betul. Mau tujuannya kemana aja. Yang paling nyaman itu katanya rumah gitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau ada yang menunggu Ustadz. Masya Allah. Ada keberkahan, ada kerahmatan di sana ya Ustadz ya. Amin. Rumah yang barokah itu seperti apa sih Ustadz Rohim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kawan, alhamdulillah, mari kita di pagi yang penuh berbahagia ini kita selalu membacakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan tentunya kesehatan kepada kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita pada pagi hari ini atau hari ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Jadi kawan, kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya salah satu fungsi rumah kita ya selain untuk berteduh ya, untuk menghilangkan rasa penat kita, mungkin seharian kita bekerja kemudian kita masuk ke rumah itu adalah untuk istirahat. Selain itu adalah sesungguhnya rumah adalah untuk pembinaan keluarga kita, tempat untuk bermusyawarah keluarga kita, juga tempat yang pertama kali anak-anak kita mendapatkan pendidikan. Karena dari rumah itulah anak-anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Nah, karena itu kita berharap dari rumah itu akan terbentuk generasi-generasi hebat dan generasi yang berakhlakul karimah, atau generasi yang qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Inilah rumah yang dikatakan tadi rumah yang barokah. Jadi Mbak Ayu, rumah yang barokah itu adalah pasti menjadi sebuah keinginan setiap orang. Betul. Dan rumah yang barokah itu bukan yang disampaikan Mbak Ayu tadi itu. Lampunya itu rumah dari yang teras sampai perkebunan ya. Itu bukan itu. Nah, jadi bukan yang megah, bukan yang mewah, bukan itu. Tetapi rumah yang berkah adalah rumah yang tersebar di dalamnya aura ketentraman, aura kedamaian, aura kenyamanan, serta penghuninya betah kalau tinggal di dalam rumah tersebut. Jadi baik penghuni maupun tamu ya Ustaz ya? Baik penghuni maupun tamu. Kalau tamu 3 hari saja. Dan itu harus lapor RT soalnya Ustaz. Iya betul. Ya, jadi ketika ada seseorang itu masuk ke rumah, maka dia terasa kedamaian, ketenangan, dan tidak akan keluar dari rumah itu kalau tidak betul-betul ada keperluan. Itulah rumah yang barokah.
Maka kenyamanan yang didapat di rumah itu adalah yang disebut dengan keberkahan rumah itu. Baiti jannati, ya, seperti itu. Rumahku adalah surgaku. Kalau kita bilang surga itu masya Allah. Iya. Nah, kalau rumah itu adalah surga, adalah rumah yang tadi itu, yang di dalamnya ada ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan serta kegembiraan, penuh saling rasa cinta, kasih sayang di sesama penghuninya. Jadi itu adalah rumah yang barokah. Nah, sekarang Mbak Ayu, bagaimana agar rumah itu menjadi barokah? Nah, itu maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar rumah kita itu barokah. Maka ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan di dalam rumah itu. Yang pertama adalah gunakan rumah itu sholat, Mbak Ayu. Jadi rumah yang digunakan untuk sholat maka akan terpancar keberkahan dan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan ketenangan dan ketentraman bagi penghuninya. Karena itu kawan, mari kita coba untuk menjadikan rumah kita barokah dengan selalu melaksanakan sholat di dalam rumah itu. Nah, kemudian sholat apa yang bisa kita lakukan di rumah itu? Karena kalau laki-laki kan sebaiknya sholatnya itu di masjid, gitu, di masjid. Maka ada banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan di rumah itu. Ya, kalau perempuan boleh kita sholat fardu di rumah. Jadi ada sholat sunnah banyak yang bisa kita lakukan di rumah itu. Kalau pagi ya sholat duha ya Mbak Ayu. Kalau malam ya ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat istikharah dan lain sebagainya. Jadi dengan sholat di rumah itulah itu berharap Allah menurunkan keberkahannya, sehingga rumah itu akan menjadi rumah yang barokah untuk rumah itu dan untuk para penghuninya. Yang kedua adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Jadi rumah yang di situ Al-Quran selalu dilantunkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, kan gitu. Dan kami turunkan Al-Quran ya, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu Mbak Ayu adalah sebagai penawar hati yang sedang gelisah, yang sedang gundah gulana. Ya nggak tahu apa sebabnya gelisah itu ya. Mungkin karena ada permasalahan di pekerjaan mungkin, atau ada permasalahan di keluarga itu sendiri mungkin, atau karena ada tanggal tua, biasanya gitu, atau tanggal tua, ya Allah. Atau ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu? Mungkin mengganggu suami, dan mengganggu istrinya. Ada yang istri karena cerewet dengan suami, atau ada suami yang sering marah-marah pada istri, mungkin begitu. Atau anak-anak yang sulit untuk dikendalikan juga begitu, atau hati yang gundah gulana karena ditinggal kekasih mungkin ya. Yang lama dicintainya tiba-tiba menikah dengan orang lain. Baca Yasin. Itu hanya sinetron Pak Ustaz. Orang lain ya. Selama dicintai ternyata nikah dengan orang lain. Nah, itu kan gundah gulana. Karena itu obatilah dengan membaca Al-Quran. Dan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan bercahaya, Mbak. Jadi bercahaya bukan bercahaya karena lampunya terang, bukan, tapi auranya itu tadi bercahaya. Cahaya Al-Quran itu akan menyinari rumah-rumah dan sekitar rumah, dan juga memberikan cahaya hati kepada para penghuninya, sehingga ketenangan dan kedamaian di rumah itu akan didapat itu kan. Sehingga Rasulullah itu menyampaikan, sinarilah rumahmu ya dengan selalu membaca Al-Quran. Kalau untuk penghuninya itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rohim itu auranya terpancar, itu maksudnya itu enak dipandang gitu kah Ustadz? Maksudnya biar apakah ini orangnya kok mau, misalkan mau bertamu ke rumah Bapak ini loh, kok orangnya apa ya,
burem aja gitu Ustadz. Nah, Gimana Ustadz? nah itu kan tadi bahwa ketika kita masuk ke rumah yang rumah itu selalu digunakan sholat, Ya, kemudian baca digunakan membaca Al-Quran. Al-Quran, maka akan berbeda kita Oh, Masya dengan Allah. kita masuk rumah yang di situ tidak pernah digunakan untuk sholat, tidak pernah digunakan untuk Ya, baca ya, Al-Quran, mesti Masya beda dan kita Allah. sendiri yang Iya, mengetahui. iya, Nah iya. itu kita, Kroso ya Ustadz ya. nah itu Masya mesti Allah. mesti kita akan menemukan gitu sering Iya, ketika iya. kita bertanya itu Betul. kok beda ya rumah Iya, ini ya iya, iya. gitu. Kerasa ya Ustadz. Nah, Betul, ya, betul. lebih itunya kalau Mbak Ayu pernah masuk namanya rumah hantu. Surem ya Ustadz ya. Surem gitu. Iya, Jadi benar-benar. seperti itulah. Iya. Karena itu ya dengan baca Al-Quran itu berharap supaya rumah kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Jadi itu adalah rumah yang barokah, rumah yang berkah. Masya Ya, Allah. rumah yang berkah yang lain adalah apabila penghuni rumah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuninya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, gitu firman Allah. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur, dan begitu. Jadi Allah sudah meminta kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, gitu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Jadi kalau kita selalu ingat pada Allah, maka hati kita akan tentram. Itulah salah satu keberkahan di rumah itu. Kalau kita berzikir rumah itu, maka tenang. Jadi itu diam kita di rumah adalah seperti di surga. Masya Gitu. Allah, surganya dunia ya Ustadz Surganya ya. dunia. Padahal rumahnya tepi sungai gitu ya Ustadz. Tadi kan bukan begitu. Subhanallah. Syukur-syukur rumahnya nikmatnya. juga bagus dan gitu kan. Itu bonus ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya, ya, dari Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau berkata, sesungguhnya rumah yang disebut di dalamnya ada kalimat-kalimat Allah, ada nama-nama Allah atau zikrullah, maka rumah itu akan bersinar dan sinarnya itu menembus kepada makhluk penghuni langit, ya. Sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Jadi begitu Mbak Ayu, begitu yang rumah itu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, maka rumah itu bercahaya, dan cahayanya tidak hanya di dunia tapi sampai menembus ke penghuni-penghuni langit. Siapa penghuni langit? Itu para malaikat itu. Ya. Itu adalah rumah yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mbak Ayu, dan seterusnya adalah agar rumah kita barokah, ya, maka perbanyaklah di rumah itu untuk membaca sholawat. Masya Allah, Jadi Masya rumah yang dibacakan sholawat akan mendapatkan keberkahan. Ya. Seorang tokoh Islam yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berikan penjelasan tentang keutamaan baca sholawat ini, Mbak Ayu. Jadi ketika seseorang itu membaca sholawat, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat pun membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah dan malaikat aja membaca sholawat, ya. Kita juga demikian harus membaca sholawat. Syukur-syukur rumah kita perbanyaklah dengan baca sholawat. Dan beliau juga menyampaikan bahwa ketika seseorang itu membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan membaca sholawat 10 kali, Mbak. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu adalah rumah barokah yang selalu kita lantunkan di dalamnya adalah
bacaan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi Mbak Ayu, rumah yang barokah itu adalah rumah yang penghuninya selalu memuliakan tamu. Wah, tadi itu memuliakan tamu. Karena Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan itu salah satu rumah yang barokah adalah rumah yang ketika ada tamu kita melayaninya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah menyampaikan juga, barang siapa yang beri makan kepada seorang muslim ya makanan yang diinginkan, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Jadi ketika ada tamu kemudian kita beri makan, itu Allah akan mengharamkan kita dari api neraka. Ya, jadi itu Mbak, beberapa langkah-langkah atau beberapa upaya supaya rumah kita menjadi rumah yang barokah. Demikian Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mampu menjadikan rumah kita menjadi tempat untuk istirahat kita yang menyenangkan. Setelah seharian kita lelah untuk beraktivitas. Itulah rumah yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga rumah kita sudah semuanya ya disebutkan, ada 5 poin tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rohim ya. Rumah yang dipakai untuk sholat, sering dipakai untuk membaca Al-Quran, berzikir, sholawat, dan memuliakan tamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Rohim. Semoga semakin menambah keberkahan rumah kita masing-masing. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.